Shalom Sobat Kagum. Shalom. Kembali lagi di acara PA Online GKJ Gumulen. Oke, pada hari ini saya Anggi di sini tidak sendirian. Saya ditemani oleh teman saya. Di sini ada Dek Setio dan juga ada Kakak Nanda. Hai. Oke teman-teman, karena pandemi yang sedang terjadi pada saat ini tidak dimungkinkan untuk kita berkumpul bersama. Untuk itu kita tetap akan menjalani PA. Kita akan PA bersama melalui akun dari YouTube Kompareng GKJ Gumulen. Nah, di sini seperti PA biasanya, sebelum PA kita mau sama-sama memuji nama Tuhan, kita sama-sama mau menaikkan dan menyatakan bahwa Tuhan kita tidak lelah kok, Tuhan kita tidak lelah akan pandemi ini, Tuhan kita tidak lelah untuk melayani Engkau, kita tidak lelah berada di ladang-Mu. Yang mengajar dan menumpang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menumpang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari teman-teman, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita mau berdiskusi bersama, kita mau buka PA ini dengan doa. Mari saya hantarkan. Syukur Bapa, kami naikkan kehadirat-Mu buat setiap berkat yang boleh kami terima dalam setiap kehidupan kami Bapa. Buat setiap pertolongan-Mu yang telah kami rasakan Bapa. Saat ini Bapa, walaupun di dalam rumah kami masing-masing, di dalam kos kami masing-masing, ataupun di dalam kamar kami masing-masing Bapa, kami berkumpul bersama, kami rindu Bapa akan firman-Mu, kami rindu akan memuji-Mu Bapa. Untuk itu Bapa, datanglah dan berkuasa atas kami di tempat ini. Engkau yang menyertai PA pada saat ini Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kiranya apa yang Engkau sampaikan nanti Bapa boleh menjadi santapan rohani kami masing-masing. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Buat teman-teman yang mungkin
yang baru aja selesai UAS atau yang mungkin baru selesai kerja dan merasa lelah atau capek, mungkin ini saat yang tepat buat teman-teman, buat sama-sama kita akan melepas segala kecapean kita, melepas segala penat yang kita rasakan. Kita sama-sama akan berbicara mengenai rasa sakit itu atau rasa yang segala sesuatu yang membuat kita selalu mengeluh. Nah, berbicara mengenai mengeluh nih Mbak Nanda. Gimana, Anggi? Mbak Nanda sering gak sih merasakan mengeluh atau mengalami kejadian yang kurang mengenakan sehingga Mbak Nanda harus kenapa gitu ya. Tapi sebelumnya nih, aku mau tanya dulu nih, mengeluh itu sebenarnya artinya apa ya, Nggi ya? Kalau menurut aku pribadi ya, mengeluh itu ketika kita nggak puas terhadap sesuatu atau kita merasa kecewa terhadap sesuatu. Oh gitu, itu menurut Anggi ya. Nah kemarin itu nih, sebelum saya mau cerita ya, setelah dari tim Komparem kontak saya dengan tema untuk PA kali ini jangan mengeluh, saya coba nih searching pakai KBBI. Tahu nggak KBBI? Tahu dong. Apa dong? Kamus Bahasa. Itu kan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teman-teman pasti tahu kan, pernah buka kan ya ini ya. Jadi ini literatur banget gitu. Saya kan bingung nih, mengeluh tuh apa? Nanti jangan-jangan antara sahabat yang satu dengan sahabat yang lainnya itu beda-beda Nggi. Jadi kita mau pahamkan dulu. Mengeluh menurut KBBI itu adalah menyatakan susah. Jadi menyatakan ya. Jadi ini adalah mengeluh itu bukan suatu kata benda tapi pernyataan dari seseorang. Tadi kan Anggi tuh tanya tuh, saya pernah ngeluh nggak gitu. Jadi apakah saya pernah menyatakan kesusahan? Tentu saja jawaban saya pernah lah ya. Sebagai manusia biasa. Iya, setiap orang pasti pernah. Iya, jadi jawabannya pernah sih Nggi. Gitu. Oke, tadi kan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya Mbak. Akhirnya saya bisa. Bisa ya. Nah, tentang mengeluh ini kan pasti selalu ada sebab akibatnya gitu kan Mbak Nanda. Dan pasti di umur kita yang remaja seperti ini pasti sering banget kan buat mengeluh. Iya. Banyak mungkin sebabnya karena sekolah, karena pekerjaan di kantor, karena bos kita yang mungkin galak. Gitu ya. Atau karena si doi yang gak peka-peka atau ya seperti remaja pada umumnya gitu ya. Nah kira-kira Mbak Nanda seperti apa sih kita harus menyikapi mengeluh itu tuh kita harus seperti apa? Oh gitu ya. Oke. Jadi gini Nggi. Mungkin teman-teman di sini mungkin ngerasa mengeluh Mbak, mengeluh kayaknya aku nggak pernah deh. Kayaknya aku happy aja. Kayaknya kapan ya aku mengeluh ya? Kayak gimana? Nah di sini kita mau belajar bareng-bareng. Mungkin nanti di sini ternyata yang aku lakukan kemarin itu aku mengeluh ya. Karena hal itu ternyata itu bisa juga ternyata aku mengeluh gitu. Jadi setelah saya merenungkan, kemudian saya juga cari-cari, terus juga pengalaman sendiri sih ya. Seperti tadi karena Anggi tanya pernah ngeluh apa enggak itu tadi. Jadi di sini ada beberapa hal, ada beberapa penyebab yang bisa menyebabkan seseorang itu mengeluh. Yang pertama nih, karena harus banyak hal yang diselesaikan atau dilakukan. Pernah nggak pagi bangun nih, terus bangun kan, sudah pagi, aku masih harus mengerjakan tugas, aku nanti harus masih mengirim laporan, kemudian apalagi ya, kalau sekolah itu apalagi nih di masa pandemi ini? Mungkin laporan yang harus dikirim ke email itu tadi, terus mikir, biasanya sih ya kalau dari pengalaman teman-temanku nih ya, bukan aku, telat bangun, gitu. Terus jadi mikir kira-kira dapat nilai gimana ya aku telat bangun, nggak absen sesuai waktunya. Gitu. Jadi yang pertama itu adalah kita itu punya banyak sekali rentetan deadline itu yang harus diselesaikan di satu hari. Mungkin teman-teman yang di Komparem juga gitu. Waduh, pandemi nih. Gimana ya kita harus memberikan kepada teman-teman Komparem yang lain biar tetap bisa PA bareng. Mungkin itu juga bisa jadi salah satu beban, salah satu pergumulan juga kan. Hari ini aku harus ngontak
siapa yang tugas, aku harus mempersiapkan kamera. Terus teman-teman di rumah mungkin juga sudah pagi, hari ini aku mesti nanti disuruh ibu inilah, disuruh itulah gitu. Sama kayak aku Nggi, kerja nih kan ya. Mungkin pandemi ini sedikit sharing nih ya Nggi. Iya nggak apa-apa, kita santai aja. Mungkin yang lain bisa WFH ya. Work from home. Oke, bisa apa-apa online. Di rumah aja, Di rumah hashtag di rumah aja. Nah hashtagku ganti Nggi, di rumah sakit aja. Oh. Gitu, jadi begitu sempat nih awal-awal pandemi kemarin ya. Tidur gitu, akhirnya aku bisa rebahan seperti yang lainnya, menikmati empuknya kasur gitu ya. Kayak aduh seneng banget, kayak seneng sesuatu banget gitu. yang harus disyukuri gitu rebahan. Begitu pagi hari, pagi lagi, cari masker lagi, cari APD lagi, aduh oh my god gitu. Itu rasanya itu udah yang aduh kok pagi sih Tuhan gitu. Itu adalah salah satu mengeluh tadi karena banyak sekali yang harus kita selesaikan dan kita tuh begitu bangun langsung yang ada di pikiran itu tadi apa yang harus kita selesaikan, apa-apa yang harus kita kerjakan. Itu yang pertama. Kemudian kalau yang kedua ada juga nih yang mungkin pernah nggak sih teman-teman semuanya itu mengeluh karena beban hidup. Jadi seumpama nih seorang pelajar ya, dia bersekolah, dia ujian, dia tuh beban banget nih, harus punya nilai yang bagus nih. Aku nggak boleh mengecewakan orang tuaku. Kemudian kalau umpamanya tadi seorang yang sudah bekerja, wah aku punya beban nih, aku harus cari uang sebanyak mungkin, banyak cicilan ini itu yang harus diberesin ya, yang kerja mungkin ini ya teman-teman Komparem semua. Terus seumpama apalagi ya bebannya ya, kayak tadi nih, Anggi kan bilang nih si doi nggak peka, mungkin si doi itu juga punya beban hidup Nggi. Jadi aduh gimana ya caranya bikin pasanganku itu biar dia tetap senang, tetap bahagia. Nah ketika mungkin beban-beban itu ada di pikiran kita, kemudian kita merasa susah untuk mencapainya atau duh gini banget sih buat nyenengin orang gitu ya. Terus gini banget sih Tuhan harus bikin papa mamaku seneng, masa matematikaku harus 10, masa aku harus lulus 3 mata pelajaran. Itu tuh bisa jadi kita melakukannya itu dengan penuh beban, dengan penuh aduh gini banget gitu loh. Itu jadi beban hidup. Kayak tadi nih yang saya ceritain tadi, saya nih punya kewajiban harus menyediakan untuk teman-teman perawat, teman-teman dokter, itu bagaimana dia harus safety ketika berhadapan dengan pasien. Nah secara tidak sadar ketika saya menjadikan itu sangat beban, jadi kan nggak boleh ada satu hari stok masker nih seumpama kosong gitu ya. Itu tuh ternyata bisa sampai mendarah daging nih. Percaya nggak sih? Seperti aduh beban yang jadi gini berat banget gitu. Ceritanya gini nih, ada suatu hari kan saya di Solo kan sama temen kontrak kan. Nah ketika pagi hari itu saya bangun kan, tiba-tiba teman saya tuh bilang gini, dia manggil saya Mak kebetulan ya. Mak, ngopo? Maskermu karek piro? Karek loro. Ini maaf ya bahasa Indonesia, bahasa Jawa ya, jadi kita campur-campur ya, santai aja ya teman-teman ya. Gitu, jadi teman saya gitu, hah? Kenapa Cip? Maskermu garek loro toh Mak? Hah? Apa sih Cip? Saya kan gak tahu. Mak, gue mau kan dek bengi turu ki Mak. Gue tiba-tiba lagi ngomong, uwes Bu, uwes tak siapke, kuwi lo rongbok neng kono. Mosok Cip? Mak, jadi saya udah tidur, teman saya kebetulan bangun di tengah malam. Dia tuh denger saya ngigo. Oh my god. Ya. Jadi sampai ke bawah ke alam bawah sadar kita. Itu contoh yang kemarin baru-baru saja saya alami sih. Jadi ternyata beban hidup itu tuh gak cuma kita waktu sadar terus mengeluh gitu. Tapi ternyata bisa sampai ke bawah ke alam bawah sadar kita gitu. Jadi memang beban hidup itu bisa jadi banget untuk kita mengeluh di setiap hari kita. Itu yang kedua ya tadi ya. Iya, beban hidup. Nah, ada lagi nih yang bisa bikin kita mengeluh, yaitu kecewa dengan keadaan. Oh, kayak yang aku sebutkan tadi kan. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Kecewa tentang apa gitu? Pernah sih. Apa? Ini tentang kuliah aja ya. Jadi aku itu
kan kalau zaman sekarang itu teman-teman kuliah pasti kita sering kerja kelompok bareng, maksudnya pekerjaan secara kelompok. Nah, ketika kita udah mencurahkan waktu kita udah mencurahkan setiap tenaga kita untuk mengerjakan dengan baik-baik, tetapi teman kita tuh enggak sama seperti kita. Jadi ketika hasilnya keluar, loh kok kayak gini, padahal aku tuh udah sekuat tenaga, maksudnya udah benar-benar totalitasku gini loh. Jadi aduh jadi malas gitu loh. Jadi karena mengeluh kita jadi malas buat ngerjain tugas-tugas selanjutnya. Wong nanti temanku juga paling ya apa adanya gitu kan. Ya. Kitanya udah kerja mati-matian, yang lain kayak gitu. Nah itu kekecewaan Anggi nih. Nah kalau teman-teman yang lainnya pernah nggak sih kecewa dengan kondisi atau keadaan yang kita alami? Bisa komen di bawah ya teman-teman. Bisa, cerita aja. Tapi ini coba nih, pernah nggak sih kepikir kayak gini? Ini hal simpel sih sebenarnya. Ya hujan, panas banget. Sebenarnya apa sih mau kita tuh? Panas ngeluh, hujan ngeluh, dingin ngeluh. Itu suatu kondisi yang simpel sih, kita sering ngeluh. Yang biasanya nggak sengaja kita ucapkan. Terus nih pandemi nih, kita kan masih dalam kondisi pandemi kayak gini. Ada juga nih pasti teman-teman kita yang ngerasa kecewa dengan keadaan kayak gini. Seperti udah lulus nih. Tahun kemarin lihat nih kakak kelas, wah enak ya lulus, wah bisa hore-hore, bisa seneng-seneng kita lihatnya. Wah tahun depan aku yang kayak gitu, tahun depan aku yang nyoret-nyoret seragam gitu. Begitu pandemi, ya cuma bisa nyoret di WA, cuma tapi via online gitu. Pakai baju kebaya tapi diedit online gitu ya. Diedit online, latarnya hijau ya. Iya. Terus ada juga nih, lihat kakak tingkatnya mati-matian skripsi, muka tegang di depan ruang aula atau ruang ujian nih. Oke, tahun depan nih aku yang skripsi. Jatuhnya sekarang di kamar, di depan laptop, yang nyaksiin orang tua. Padahal pengen banget nih sebenarnya selesai ujian, disambut teman-teman, dibawain kembang, dibawain ini, tapi ya apalah daya gitu ya. Gitu. Ada juga sih sebenarnya mau merubah status, nggak jadi gitu. Aduh itu gimana gitu juga sih sebenarnya gitu ya. Jadi sabar Bu. Iya sih sabar ini. Jadi memang banyak sekali karena kita kecewa dengan keadaan, dengan kondisi yang kita alami itu secara tidak sadar kita ngeluh, kita protes. Ih Tuhan mah gitu. Kemarin kakak kelasku bisa lulusan, aku cuma dipindahin toga deh sama si ayah. Kan gimana kan tetap. Itu karena kecewa dengan kondisi ini. Kemudian yang keempat nih, kita itu juga secara nggak sadar itu kita sering ngeluh, kita sering menyatakan kekecewaan kita itu karena kita sering membandingkan apa yang kita alami, apa yang kita punya dengan yang orang lain punya atau yang orang lain alami. Itu fenomena yang sangat yang belakangan ini tuh tren banget kayak aduh aku insecure sama dia. Insecure gitu ya bahasa. Insecure gitu pokoknya. Lihat di Instagram nih, aduh itu cantik banget. Aduh gitu. Itu body goals banget. Iya gitu. Terus lihat apa namanya? Dia bisa main musik, kenapa aku cuma bisa ketok-ketok doang gitu. Apalagi nih. Terus ini nih, sering nih, ya ampun lihat dia bisa jalan-jalan ke sana kemari, sedangkan kita ya di sini jalan-jalan via itu K-drama. K-drama. Jadi yang lainnya mungkin ada teman-temannya yang lihat ada temannya ke Korea. Terus ada juga yang lihat di media sosial itu bahasa sekarang outfit. Iya, outfitnya. Pakaiannya itu ya. Gila, ya ampun semua branded gitu ya. Pokoknya bertema gitulah pakaiannya, autumn lah, spring lah. Nah kita bertema juga sih. Hut GKC Gumulan keberapa gitu. Kemudian kaos komparem. Itu pasti semua punya kan ya. Nah itu sering sekali itu. Jadi kita itu merasa gini banget ya hidupku ya. Lihat sih, dia sepertinya bahagia sekali. Tapi kan kita nggak tahu nih, itu kan yang hanya mereka tampilkan. Iya, yang ditampilkan di Instagramnya. Nah, di Instagramnya Instagramable banget gitulah pokoknya. Itu kan sering banget nih kita ngeluh kayak gitu. Jadi, aku nggak bisa deh kayak gitu, gimana sih? Jadi itu sebenarnya secara nggak sadar kita itu udah mengeluh. Sering nggak? Ayo coba diinget-inget, coba deh. Jadi coba kalau nyekrolin, apalagi nih sekarang nih,
cuma rebahan, buka Instagram, nyekrol gitu kan. Dah itu kesempatan yang sangat besar sekali untuk kita mengeluh karena kita cuma lihat kehidupan orang lain itu apa yang dia tampilkan, tapi kita kan nggak tahu belakangnya. Mungkin dia harus bersusah payah, harus mungkin ya ada kejadian kredit ke sana, kredit ke sini, kredit ke situ. Atau mungkin sebenarnya dia punya kesusahan tapi dia tidak mau menampilkan, kan itu juga bisa. Jadi kita itu sebenarnya janganlah kita merasa ketika melihat orang lain terlihat lebih bahagia, itu janganlah kita merasa aduh aku adalah makhluk yang paling teraniaya, aku makhluk yang paling tidak beruntung gitu. Jadi itu adalah kesempatan yang kita jangan ambil deh gitu. Nah, yang terakhir nih Nggi, yang kelima. Seringkali itu kita juga sering mengeluh ketika kita mendapatkan masalah itu yang bertubi-tubi. Jadi masalah datang nih, gini. Ya, udah nih kita bisa lega, terima kasih Tuhan, ini sudah lewat. Baru bernafas gitu, ada lagi masalah datang. Udah gini. Ya ampun, sudah selesai. Ada lagi masalah datang. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Kalau sekarang sih mungkin iya. Gitu kan. Jadi lelah ya ampun Tuhan, ini batunya kok banyak banget. Nah, gitu. Jadi kayak aduh kok aku selalu di bawah roda gitu loh. Kan katanya roda itu roda yang berputar. Ya. Naik sedikit melorot lagi, naik sedikit melorot lagi. Itu juga menjadi salah satu alasan itu kita bisa mengeluh, kita bisa protes sama Tuhan. Duh Tuhan, masalah lagi, galau lagi. Udah kemarin ujian susah, wisuda online juga, diputusin, aduh online juga ya. Nah kan itu jadi udah kayak masalah itu kayak nggak mau pergi gitu, cuma pergi bentar, datang lagi. Itu juga bisa menjadi celah untuk kita mengeluh. Nah itu tadi kan beberapa hal yang bisa bikin kita mengeluh, bisa bikin kita ngerasa hidup kita itu susah. Tapi sebenarnya kalau kita terus-terusan berada di keluh kesah kita, mungkin memang masalah itu nggak akan pernah hilang. Mungkin beban hidup itu ya kita hidup memang kita harus melakukan sesuatu gitu. Kemudian mungkin orang lain juga akan selalu ada untuk memperlihatkan kehidupan mereka. Jadi kalau kita terus-terusan mengeluh tentang hal-hal itu kayaknya juga itu akan nggak berfaedah buat kehidupan kita. Nah sekarang kita mau sama-sama belajar nih bagaimana caranya supaya kita tuh nggak hidup di dalam keluh kesah. Kita nggak selalu mengeluh dan kita itu nggak selalu protes sama Tuhan dengan apa yang kita alami di hidup kita. Nah yang pertama nih Nggi, jadi kita tuh kalau menghadapi suatu masalah, menghadapi suatu beban hidup, itu kita jangan terlalu terfokus dengan masalah itu. Jadi contohnya kayak yang saya alami kemarin ini, terlalu fokus nih buat nyari masker, udah harganya mahal selangit, mahalnya luar biasa. Nah, terus kemudian stoknya ada pun udah syukur banget, sedangkan harus kepikiran, duh nanti gimana temen-temenku kalau nggak pakai masker. Itu saking fokusnya nih sama masalah itu sampai kebawa ke tidur, sampai kebawa ke mimpi gitu. Terus umpamanya nih buat teman-teman komparem yang putus cinta, galau. Kalau terlalu mendalami, terlalu fokus nih, udah hidupnya itu cuma kamar, piring, kamar mandi. Disapa orang tuanya juga cuma jawab, iya bu. Kue ngopo tole? Ora popo. Tapi begitu masuk kamar, lihat bercucuran fotonya, air. Ya ampun, bercucuran air mata. Kenapa aku diputusin? Kenapa dia lebih memilih orang lain? Terus insecure lagi lihat orang lain yang lebih wah. Aduh kayak gini, tambah lagi menderita, tambah lagi mengeluhnya. Itu juga nggak baik. Kurus nanti lama-lama. Tapi kayaknya ini bukan contoh yang itu ya, sering galau ya teman-teman ya, bisa lihat. Ya, jadi apa mungkin? Tapi nggak boleh loh Nggi, nggak boleh milih atau aku harus galau ya biar kurus. Itu juga nggak boleh. Itu cara kurus yang kurang sehat. Nah itu kan kita nggak boleh nih terfokus. Tapi seperti yang tertulis di Alkitab nih Nggi, ini saya sudah catat. Jadi
Di Mazmur 37 ayat 7 itu berbunyi seperti ini. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Nah, di Mazmur ini kita diminta nih. Jadi ketika kita mengalami beban, kita mengalami kekecewaan, coba deh kita diem dulu. Kita diem, kita bisa merenungkan firman Tuhan, kita bisa memuji Tuhan. Nah, pasti Tuhan itu akan kasih jawaban. Pasti punya kan pengalaman kayak gitu. Aku juga yakin kok teman-teman yang di rumah itu juga punya pengalaman di ketika kita diam, kita mau mendengar apa yang Tuhan mau katakan ke kita, pasti ada jawaban. Gitu. Jadi pagi hari nih bangun-bangun melek mata kan, tugas lagi. Aduh, absen nih, mana nih baju ya. Gitu. Tapi coba kita bangun pagi, kita menghirup udara, terus kita coba mendengarkan pujian atau kita memuji, itu pasti ayem gitu rasanya, damai gitu rasanya. Jadi kayak saya di kantor ya, kebetulan kan di kantor kan kita kan perusahaan yayasan Kristen nih. Nah, saya di kantor itu kan di ruangan cuma sedikit orangnya. Nah, kan kalau kerja terus cuma diem-dieman di depan komputer, itu kan rasanya ngantuk ya. Ngantuk, sunyi mungkin. Sunyi gitu. Nah, kita punya kebiasaan itu mendengarkan musik. Musik nih. Aduh, asik banget. Asik dong. Tapi kita tuh punya komitmen nih. Jadi gini, kita begitu, jadi ada satu temen nih, dia tugasnya adalah DJ. Jadi ketika datang, dan kebetulan kami itu setiap pagi kita renungan bareng. Ya, kita renungan bareng kan. Setelah renungan bareng, DJ mainkan musiknya. Kita punya komitmen nih, dari jam 7 pagi sampai jam 10 itu adalah saatnya worship. Jadi pasti yang kita mainkan itu musik-musik rohani. Itu secara tidak langsung itu akan memberikan ketenangan. Ketika kita diam, kemudian mendengarkan musik rohani setelah tadi renungan gitu, secara otomatis itu di dalam hati itu tenang, terus jadi kerja itu lebih nyaman gitu loh, Nggi. Seperti memberikan positive vibes. Ya, kalau anak sekarang kan positive vibes. Positive vibe gitu ya gitu deh. Walaupun nanti setelah itu ya OA sih, tapi bekalnya pagi hari itu bekalnya tuh harus dimakan dulu. Iya, dipenuhi Roh Kudus. Jadi sampai rekan-rekan yang lain gitu yang sering datang kan. Dari yang luar itu pasti udah hafal nih. Dari pagi, wah memang naik gini kalau pagi hari itu rasanya ayem gitu. Nanti kalau udah siang, udah berubah kan musiknya. Apal nih mereka di ruangan saya. Wes awan ya Mbak iki ya Mbak. Wes ora penuh Roh Kudus. Panas. Wes panas, tapi tadi pagi tetap kita memulainya dengan santapan rohani dulu. Jadi bisa teman-teman coba deh kalau mungkin saat-saat ini sedang penuh sesak dengan deadline, kerjaan, skripsi, terus tugas. Ini baru pada UAS ya? Iya benar, aku baru UAS juga. Nah baru UAS juga kan. Jadi coba pagi hari gitu tenangkan diri dulu. Menghirup udara itu benar-benar ya ampun. Jadi kita bisa, ini sudah pagi. Saatnya merenung, saatnya berdiam diri. Tadi seperti yang Mazmur katakan, karena pasti di dalam kita berdiam diri itu Tuhan akan hadir. Dan nanti pernah gak sih teman-teman jadi kayak berbicara dengan diri sendiri. Bukan mengeluh tapi menata hati, menata hari. Hari ini, iya ya aku harus mengerjakan ini. Berarti nanti yang harus aku kerjakan. Jadi apa-apa gitu. Seperti menjadwal diri sendiri. Menjadwal diri sendiri dengan tidak gerusa-gerusu, dengan tidak hanya melihat ujungnya aku harus selesai tapi tanpa ditata satu-satu gitu. Pokoknya harus di-enjoyin aja gitu. Harus enjoy, harus bisa tenang. Karena nanti dalam ketenangan itu, umpamanya ada masalah apa nih, kita akan dalam mengambil keputusan itu bisa keputusan yang terbaik, bukan keputusan yang karena tergesa-gesa. Keputusan yang dari hati. Dari hati dan dari Tuhan tentunya gitu. Karena kan tadi sudah dibimbing Tuhan di dalam ketenangan dan di dalam renungan, kalau setiap pagi kita renungan. Jadi memang renungan di pagi hari dengan Tuhan, dengan memberikan waktu khusus itu memang sangat berguna. Jadi kita bisa
mengurangi lah. Mungkin kalau saat ini tidak bisa tidak mengeluh sama sekali mungkin susah ya. Sampai sekarang pun saya juga masih belajar itu. Tapi setidaknya itu membuat hari menjadi lebih happy, itu akan lebih menyenangkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah jangan lupa bersyukur. Itu tuh yang harus mungkin teman-teman dan saya juga pelajarin tuh. Iya, harus jadi bersyukur dalam setiap. Iya, kita harus, mungkin itu terlihat sederhana ya. Iya, sederhana. Bersyukur, gimana sih bersyukurnya Mbak? Gimana? Tapi kita harus melakukan, kita harus menikmati semua berkat dan karunia yang Tuhan berikan walaupun sekecil mungkin. Seperti tertulis nih di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Jadi mungkin karena kita tadi tuh terlalu terfokus sama hal-hal yang membuat kita susah, kita lupa kalau Tuhan itu sebenarnya sudah memberikan berkat lain, sudah memberikan berkat di kehidupan kita yang sangat wow, walaupun itu mungkin sekecil mungkin hanya kita bisa bernafas, itu adalah berkat juga yang dari Tuhan. Jadi jangan lupa untuk bersyukur, karena di bersyukur ini itu ada manfaatnya. Apa tuh? Pasti pernah dengar sih, di cerita Yesus dan murid-muridnya memberi makan berapa orang? 5.000 orang. 5.000 orang. Dengan apa? Dengan roti dan juga ikan. Nah, di situ tertulis di Lukas 9 ayat 16 ya. Itu seperti ini. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadahkan ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Jadi ketika Tuhan hanya menemukan 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus itu enggak lupa untuk mengucapkan berkat dan bersyukur. Tapi tahu kan apa yang terjadi setelahnya? Sangat luar biasa sekali. Yang tadinya mungkin murid-muridnya, apa sih ini Tuhan Yesus, apa bisa dengan makanan segini memberi makan 5.000 orang? Tapi nyatanya wow. Jadi ketika kita bersyukur, kita bisa menikmati berkat Tuhan yang sekecil apapun, itu sangat akan memberikan efek yang sangat luar biasa. Ketika mungkin kita mendapatkan masalah yang bertubi-tubi nih, gak selesai-selesai, ada masalah ini, datang lagi masalah ini, datang lagi masalah ini. Coba deh kita bersyukur, apa manfaat dari masalah itu. Nah, jadi ada cerita nih Gi. Saya sama temenku nih. Wah, temennya lagi. Ini Temennya yang sekamar tadi. Oh, beda lagi. Harus Jadi, diingat nih kayaknya. Jadi pernah kan pasti kita di fase datang lagi masalah gitu. Tapi dari teman saya itu, saya seperti diingatkan. Jadi Tuhan pakai teman saya itu, ya udahlah nggak apa-apa. Mungkin masalah kita memang sedang banyak. Mungkin orang lain terlihat masalahnya nggak seberat kita. Tapi mungkin ini cara Tuhan untuk mendewasakan kita. Iya, menghadapi suatu masalah dengan kedewasaan. Iya, jadi mungkin ada di satu titik itu kita akan menjadi bisa menguatkan orang lain karena kita sudah lebih dulu mempunyai masalah itu. Iya. Jadi sebenarnya setiap kejadian kesusahan di dalam hidup kita itu pasti ada hikmat Tuhan ya, yang bisa kita ambil gitu. Jadi jangan lupa untuk bersyukur dan mencari apa sebenarnya manfaat dari Tuhan ini, dari masalah yang Tuhan berikan ini. Dan kita harus yakin bahwa nantinya itu akan ada waktu Tuhan yang memang benar-benar sangat luar biasa untuk kita dan sangat indah. Jadi jangan lupa itu ya. Oke, gitu. akan selalu aku ingat. Nah, teman-teman jangan lupa diingat. Nah, ini satu hal terakhir nih. Jadi ketika kita bersyukur, ketika kita tidak mengeluh, itu Tuhan itu punya janji yang Tuhan berikan untuk kita. Jadi ada tertulis di Tawarik 16 ayat ke-34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi ketika kita bersyukur kepada Tuhan, itu Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita. Dia sudah menyatakan diri bahwa kasih-Nya akan selama-lamanya ada untuk kita. Jadi untuk teman-teman semuanya, mungkin yang saat ini masih sangat bergelut dengan keluh kesah, dengan terus hari-harinya mungkin dirasa kurang bahagia, ayo kita coba sama-sama untuk bersyukur kepada Tuhan.
kita menikmati karunia kasih Tuhan kepada kita, karena nantinya akan ada waktu yang indah untuk kita. Jadi itu sekian renungan yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat, Tuhan memberkati. Teman-teman, untuk menutup renungan kali ini kita bersaat teduh dengan menyanyikan sebuah lagu, Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita menutup renungan ini dengan berdoa. Saya hantarkan. Terima kasih Tuhan atas berkat dan karunia yang telah Kau berikan di kehidupan kami. Terima kasih juga Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami Tuhan, untuk kami masih dapat bersekutu walaupun kami tidak dapat bertemu satu sama lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk renungan-Mu kali ini. Engkau telah ingatkan kami Tuhan untuk kami tidak terus-terusan mengeluh, untuk kami tidak terus-terusan protes kepada Engkau ya Bapa. Maafkan kami Tuhan ketika mungkin sampai saat ini kami masih sering mengeluh, kami masih sering membandingkan diri kami dengan orang lain, kami masih sering sekali merasa bahwa kami mempunyai hidup yang begitu berat, tanpa kami menyadari Tuhan bahwa berkat-berkat-Mu melimpah di kehidupan kami ya Bapa. Terus Bapa, terus dampingi kami, terus lingkupi kami dengan kasih setia-Mu, biarkan kami dapat terus bersyukur atas berkat-Mu di kehidupan kami, tanpa kami merasa bahwa kami tidak seberuntung orang lain. Ya Tuhan, saat ini Tuhan kami juga bersatu hati,
Kami berdoa Tuhan untuk kondisi pandemi yang saat ini kami alami. Kami mohon ampun ketika kami hanya terus mengeluh akan pandemi ini, hanya kami terus berkeluh kesah, kami merasa tidak nyaman dengan semua ini Tuhan. Tapi saat ini Tuhan kami mau bersatu hati, kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan Engkau Tuhan yang besar, kami tahu Tuhan Engkau yang berkuasa atas bumi ini. Ketika Engkau izinkan Tuhan pandemi ini terjadi, kami mau percaya Tuhan bahwa di saatnya nanti Engkau sendiri Tuhan yang akan angkat segala sakit penyakit ini dari muka bumi ini. Dan kami semua dapat terus bersyukur Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk persekutuan kami, persekutuan Komparem GKJ Gumulan Tuhan. Terus berkati kami, terus berikan kami hati yang selalu rindu akan Engkau. Dan berkati juga Tuhan teman-teman kami yang menyiapkan setiap persekutuan ini untuk kami walaupun di kondisi yang seperti ini ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan dari anak-anak-Mu satu demi satu Tuhan. Engkau yang lebih mengerti Tuhan apa yang sedang teman-teman kami alami, Engkau yang lebih tahu apa yang terbaik untuk mereka ya Bapa. Berkati, berikan kekuatan Tuhan agar kami semua dapat melewati pergumulan kami masing-masing ini dengan hanya kami berpegang pada-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami Tuhan, telah kami naikkan dan terima kasih juga telah memberkati persekutuan online kami di saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih buat Mbak Nanda dan juga Dek Setio. Saat ini kita sudah ada di penghujung acara. Buat teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian agar mereka merasa terberkati. Aku mau berterima kasih buat Dek Setio dan juga Mbak Nanda. Dan juga tim ibadah online yang sudah mendukung acara pada saat ini. Buat teman-teman jangan lupa untuk cuci tangan dan juga pakai masker. Dan jangan lupa untuk jaga jarak. Salam dari kami Komparem GKJ Gumulan. Shalom. Ratakan